Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Wadila Saindi dengan NIM 23862021006 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu keterampilan yaitu reading skills dalam berbahasa Inggris serta materi dan strategi yang digunakan dalam mempelajari reading skills ini. Yuk kita simak videonya. Oke, yang pertama kita akan masuk pada penjelasan reading skill. Reading atau membaca merupakan salah satu kemampuan memahami makna kata melalui proses decoding dan juga comprehension. Membaca sendiri merupakan proses memahami makna dari kata tertulis yang melibatkan decoding dan comprehension ataupun pemahaman. Kemampuan ini dipengaruhi oleh pengetahuan awal, kemampuan bahasa, serta strategi membaca. Tujuannya sendiri, yang pertama adalah menemukan informasi, yang kedua memahami teks, yang ketiga memperbanyak kosakata, dan yang keempat adalah meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa. Yang selanjutnya adalah membaca menggunakan buku cerita bergambar. Nah, buku cerita bergambar adalah buku yang berisi cerita sederhana disertai dengan gambar menarik untuk membantu siswa memahami isi bacaan. Gambar berfungsi sebagai petunjuk visual agar siswa lebih mudah memahami kata dan jalan cerita. Tujuan melalui buku cerita bergambar yang pertama adalah memahami isi cerita sederhana, mengenal kosakata baru, meningkatkan minat membaca, melatih pronunciation dan comprehension, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam membaca bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh materi dengan tema animals dengan contoh cerita sederhana, "This is a cat. The cat is small and cute. It likes milk." Pada buku cerita terdapat gambar kucing sehingga siswa dapat langsung memahami arti dari kata cat, small, and milk. Kelebihan buku cerita bergambar ini yang pertama membuat siswa lebih tertarik membaca. Yang kedua, siswa memahami makna kata melalui gambar, cocok untuk siswa sekolah dasar, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, dan juga pembelajaran menjadi lebih menarik. Oke, kita masuk pada strategi yang pertama adalah pre-reading activity, kegiatan sebelum membaca. Guru memperlihatkan gambar pada buku cerita terlebih dahulu. Dengan kegiatan yang pertama adalah menanyakan gambar kepada siswa, yang kedua mengenalkan kosakata baru, dan meminta siswa menebak isi cerita. Contoh pertanyaannya yaitu, "What animal is this? What color is the cat?" Dengan tujuan yang pertama adalah membangun pengetahuan awal siswa dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Oke, kita masuk pada strategi yang kedua yaitu while reading activity, kegiatan saat membaca. Guru membaca cerita dengan suara jelas dan ekspresi yang menarik. Kegiatannya itu siswa mendengarkan dan melihat gambar, siswa mengikuti membaca bersama, serta guru menunjuk kata dan gambar secara langsung. Strategi yang digunakan biasanya adalah membaca nyaring, read aloud, menunjuk gambar sebagai petunjuk makna, serta mengulang kosakata penting. Tujuannya yang pertama adalah membantu pronunciation, yang kedua meningkatkan pemahaman isi cerita, dan yang ketiga melatih fokus siswa saat membaca. Lalu strategi yang ketiga adalah post-reading activity, kegiatan setelah membaca. Setelah membaca, guru memberikan pertanyaan sederhana tentang cerita. Misalnya yang pertama, who is the main character? Who does the cat like? Is the cat big or small? Kegiatan tambahan meliputi mewarnai gambar, menceritakan kembali isi cerita, serta mencocokkan gambar dengan kata. Tujuannya yang pertama adalah mengetahui pemahaman siswa, yang kedua melatih kemampuan berbicara, serta yang ketiga adalah meningkatkan daya ingat siswa terhadap kosakata.
Oke, kesimpulannya, buku cerita bergambar sangat efektif digunakan dalam pembelajaran reading untuk siswa sekolah dasar karena dapat membantu siswa memahami isi cerita melalui gambar yang menarik. Strategi seperti pre-reading, will reading, and post-reading activity membuat pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh siswa. Oke, sekian penjelasan materi video saya pada hari ini. Thanks for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.